wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Jurnal Fajul. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi lingkaran di kelas 8 part 2. Bagi kalian yang belum melihat video sebelumnya, nanti kalian bisa melihat di koleksi video Jurnal Fajul. Tujuan video pembelajaran ini adalah 1. Memahami apa itu sudut pusat dan sudut keliling. 2. Memahami hubungan sudut pusat dengan sudut keliling. 3. Dapat menentukan besaran sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat, sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan di pusat lingkaran dan menghadap ke busur lingkaran. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Maksudnya dibentuk oleh dua jari-jari ini adalah, perhatikan, jari-jari OA dan jari-jari OB dibentuk dengan dua jari-jari yang berpotongan di titik pusat atau pusat lingkaran. Ini ya, di O, dan menghadap ke busur lingkaran. Maksudnya menghadap ke busur AB. Ini busur AB namanya. Nah, ini adalah sudutnya. Itu sudut pusat seperti itu. Yang gambar satu lagi, ini adalah sudut pusat juga, ya. Itu dengan menghadap busur CD seperti itu. Jelas ya sudut pusat? Intinya gini, kalau sudut pusat adalah sudut yang berada di tengah-tengah lingkaran yang dibentuk oleh dua jari-jari seperti itu. Sudut keliling, sudut yang dibentuk oleh dua tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran dan menghadap pada busur lingkaran. Kita perhatikan gambar di bawah ini. Ada tali busur BC, ya ini tali busur BC. Kenapa dibilang tali busur BC bukan diameter? Kalau diameter kan beradanya di berpotongan di tengah-tengah lingkarannya atau memotong titik pusat. Tapi kan kalau tidak memotong titik pusat, maka disebutnya dengan tali busur BC seperti itu. Nah, tali busur BC dan tali busur AC dan sudutnya ada di titik C. Ini sudutnya disebut dengan sudut keliling. Di gambar satunya lagi adalah di sudut Z ya, yaitu sudut XZY seperti itu, menghadap ke busur juga, yaitu busur XY, dan di sini adalah busur AB seperti itu. Jelas ya sudut keliling? Atau intinya sudut keliling adalah sudut yang terbentuk di keliling lingkaran seperti itu. Oke, lanjut. Hubungan besar sudut pusat dan sudut keliling. Nah, di sudut pusat dan sudut keliling punya hubungan, yaitu 1. Besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. 2. Besar sudut keliling adalah setengah dari besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Maksudnya seperti ini. Sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling. Nah, maksudnya jika sudut keliling ini Bapak tulis 30 derajat, ya 30 derajat. Seperti itu ya. Berapakah sudut pusat ini gitu ya. Nah, ini berapa nih gitu. Kita perhatikan. Sudut pusat adalah 2 kali sudut besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Sama-sama menghadap busur apa? Yaitu busur AB ya. Kan C ini menghadap busur AB. O menghadap busur AB. Makanya sudut AOB sama dengan 2 kali sudut BOC gitu maksudnya, yaitu sama dengan 2 dikali 30 sama dengan 60 derajat seperti itu ya. Intinya kalau dicari sudut pusat, yaitu kamu lihat sudut kelilingnya. Kalau sudut kelilingnya 30 berarti 2 dikali 2 itu jadi 60, dan sebaliknya jika sudut pusatnya adalah 60, maka setengahnya dari sudut pusat berapa? Yaitu sudut keliling adalah 30. Agar lebih kalian memahaminya lagi, kita simak contoh soal ya. Contoh soal menentukan sudut pusat dan sudut keliling. Pada gambar lingkaran di samping tentukan besar AOB. Nah, berarti kan kalian sudah menentukan sudut pusat ya. Ya, sudut pusat. Yuk kita cari. Yang tadi Bapak sudah jelaskan hubungannya apa? Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut keliling yang mana? Iya, yaitu ACB. Berarti sudut AOB sama dengan 2 kali sudut keliling, yaitu sudut ACB. Berarti
sama dengan 2 dikali sudut ACB berapa besarnya? Yaitu 27 derajat sama dengan berapa? Iya, 54 derajat. Mudah kan untuk mencari sudut pusat? Oke, baik. Kita lanjut saja ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal menentukan sudut pusat dan sudut keliling. Jika besar OBC 65 derajat, ya ini ya, OBC 65 derajat. Nih, OBC 65 derajat. Maka besar sudut AOC, 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 itu ya. Berapa? Nah, perhatikan. Sudut OBC menghadap busurnya kemana? Ke busur? Iya, busur AC ya. Oke. Nah, untuk sudut AOB menghadap busur kemana? Sama kan? Busur? Iya, busur apa? Busur AC. Berarti kita mencari sudut pusat. Ya, diketahui sudut kelilingnya sudah tahu kan, 65 derajat. Berarti sudut AOB ya, sudut AOC sama dengan 2 kali sudut OBC, sudut OBC, yaitu sama dengan 2 dikali berapa? Iya, 65, berarti sama dengan 130 derajat. Mudah ya. Pokoknya kamu perhatikan dulu tuh menghadap busur yang sama enggak gitu ya. Kalau menghadap busur yang sama, langsung saja kita tahu dikali 2 atau setengah dari sudut pusatnya seperti itu. Jelas? Oke. Nah, ada lagi namanya segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang titik-titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran ya. Titik sudut ada sudut nih, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D gitu ya. Sifat-sifat segi 4 tali busur lingkaran ada 4. Yang pertama, jumlah 2 sudut yang saling berhadapan. Ya, jumlah 2 sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Maksudnya sudut A berhadapan dengan sudut apa? Sudut C. Berarti A sama C itu jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Yang kedua, segi 4 tali busur yang salah satu diagonalnya merupakan diameter lingkaran disebut segi 4 tali busur siku. Nah, jika kita tarik garisnya A ke C nanti disebut dengan diagonal, itu diameter lingkaran. Nanti disebutnya segi 4 siku seperti itu. Yang ketiga, segi 4 tali busur yang kedua diagonalnya merupakan diameter lingkaran akan membentuk bangun persegi panjang. Yang keempat, segi 4 tali busur yang kedua diagonalnya merupakan diameter lingkaran yang saling berpotongan tegak lurus akan membentuk persegi. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya untuk kalian lebih mudah memahaminya. Contoh soal segi 4 tali busur. Perhatikan gambar di samping. Jika besar BCD 88 ya, BCD 88, BCD ya, kan 88 nih besarnya nih. Oke. Nah, terus besar ABC adalah 92. Ya, ini 92 ya. ABC 92. Tentukan besar CDA dan DAB. Oke, kita coba kerjakan yang besar CDA dulu. Sudut CDA. Besar sudut CDA gitu ya. Berapa? Nah, kita lihat CDA. Berarti yang ini kan? Ya, mana nih? Yang ini ya. Tuh, CDA. Berarti kan berhadapan dengan sudut B. Berarti kita sudah tahu kan? Caranya adalah CDA, sudut CDA ditambah sudut ABC ya. ABC sama dengan 180 derajat. Sudut CDA ditambah sudut ABC berapa? Sudah ketahui kan? ABC yaitu 92 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sudut CDA sama dengan 180. 92 nya pindah ke ruas kanan,
plus jadi min dikurang 92 derajat. Berarti sudut CDA gitu ya, CDA sama dengan 180 dikurang 92 yaitu 88 derajat seperti itu. Mudah ya? Oke, kita lanjut yang mencari sudut DAB. Sudut DAB berapa kita kan? DAB berarti kita mencari sudut yang ini. Ya, sudut yang ini. Ini DAB. Nah, berhadapan dengan sudut apa? Sudut C kan? Kita langsung kerjakan saja. Berarti sudut DAB ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. Sudut DAB gitu ya, ditambah BCD berapa nilainya, yaitu 88 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sudut DAB sama dengan 180 dikurang 88 pindah ke ruas kanan jadi min, yaitu 88 derajat. Berarti sudut DAB sama dengan berapa? 180 kurang 8 yaitu 92 derajat. Mudah kan? Iya. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa mengulang kembali video pembelajaran ini dengan pelan-pelan supaya kalian lebih memahaminya. Contoh soal selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Diketahui BCD ya, Bapak mencoba lagi biar enak melihatnya. BCD, B, titik B, titik C, dan titik D. Berarti sudutnya ini ya. Ya, kan tengah-tengah. Berarti adalah 7x gitu. Terus BAD berarti yang ini berapa? 5x. Berarti kan sudut A dan sudut C adalah berhadapan kan? Oke. Tentukan nilai x. Ya, tentukan nilai x besar BCD dan BAD. Yuk kita kerjakan. Sini aja ya nilai x ya. Nah, nilai x kan kita perhatikan sudut AB ya dan sudut C sehadap kan atau berhadapan gitu. Sehingga sudut A ya, sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A berapa? Yaitu 5x ditambah 7x sama dengan 180 derajat. 5x tambah 7x yaitu 12x sama dengan 180 derajat. Bapak pindah ke sini karena tidak muat. Berarti x sama dengan berapa? 180. 12 pindah ke ruas kanan kali jadi dibagi 12. Berarti x sama dengan 15. Bisa ya? Oke, pintar. Lanjut kita mencari sudut, yaitu besar sudut apa? Besar sudut BCD. Oke. Sudut BCD sama dengan berapa tadi BCD? Yaitu 7x. Nah, kan nilai x-nya kita sudah tahu ya, 15. Kita masukkan saja langsung. Berarti sudut BCD sama dengan 7 dikali 15. Sama dengan berapa 7 kali 15? Ya, betul, 105 derajat seperti itu. Mudah kan? Iya, sekarang kita mencari yang besar sudut BAD gitu ya. Garis dulu. Ya, sudut BAD. Sudut BAD sama dengan berapa? Iya, 5x. Kita masukkan saja, berarti 5 nilai x-nya berapa? Yaitu 15. Berarti sama dengan 5 dikali 15 yaitu 75 derajat. Nah, jika dijumlahkan kan sudut yang berhadapan kan nilai 180 kan. Nah, kalau sudut C-nya aja 105 dan sudut A-nya 75, jika dijumlahkan ya, ini dijumlahkan jadi berapa? 180. Maka jawabannya ini pasti benar seperti itu. Oke. Ingat slogan kita, matematika itu mudah
Orang bisa karena terbiasa. Jadi, jika kalian terbiasa melihat video pembelajaran matematika, kalian pasti akan mudah dalam mengerjakan matematika. Terima kasih telah melihat video pembelajaran di channel Jurnal Fadul. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua teman kalian. Dan salam juga buat orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.